Perut kita masih buncit. Padahal kita udah nimbang nih ya. Di timbangan digital. Bilangnya kita di kadar lemak 19% sampai 20% kayak gini nih. Ya kadar lemaknya. Yang awalnya kita itu kadar lemaknya dari kentung. Dari 40% kayak gini. Atau bahkan 30% nih. Gua kayak gini nih. Tapi kenapa? Pas kita nimbang di timbangan digital, kadar lemak kita udah rendah nih. Tapi faktanya kita masih buncit. Gua salah di mana, Bang? Seperti komentar teman kita di sini ya. Jadi teman kita komen, "Bro, kadar lemak gua 19% berdasarkan timbangan. Kok perut gua masih buncit ya?" Nah, di video kali ini gue bakalan bahas gimana caranya kita itu benar-benar menghilangkan perut buncit kita. Gue bakalan kasih tahu step by step dan berapa lama durasinya kalau misalnya kita mau benar-benar turunin kadar lemak kita yang awalnya 25% gini atau bahkan 30% gini perutnya buncit nih gue ya. Itu kita turunin ke kadar lemak 20% beneran yang rata perutnya, yang bukan perkiraan dari timbangan digital. Karena sebenarnya kalau teman-teman belum tahu ya, timbangan digital tuh hanya estimasi. Bisa aja nih berat air dibilang berat otot, ya kan? Apalagi kalau kita misalnya timbangannya beda timbangan, kadar lemaknya pun ikut berbeda. Jadi kita harus cari ukuran yang lain, yaitu secara visual nih ya. Teman-teman bisa lihat di layar, ada banyak banget kadar lemak mau yang cowok ataupun yang cewek ya. Jadi teman-teman cocokin. Jadi teman-teman buka baju, nanti teman-teman tuh lihat perut teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pas buka baju perutnya masih buncit ke kadar lemak 30% gini, berarti teman-teman itu kadar lemaknya nggak 19% ya. Buat si yoga tadi ya, walaupun timbangannya bilangnya 19%, berarti itu masih di atas itu, mungkin masih 25%. Kayak gini 25%. Nah, jadi gue mau ngasih tahu gimana langkah-langkahnya, apa yang kita wajib lakuin supaya kita bisa turun ke kadar lemak 15% gini ya, dan perutnya udah pasti rata, bahkan otot perut kita itu bakalan mulai kelihatan tuh. Gimana caranya, langsung kita bahas aja. Nah, sebelumnya kita mau bahas satu kasus ya dari subscriber kita ini. Dia itu tingginya, ya dibalas juga nih sama teman kita yang lain ya. Dia nanya, "Tinggi badan lu berapa? Berat badan sekarang berapa?" Ya, rutin fitness atau nge-gym. Nah, dia bilang nih, kadar lemaknya dia 19% ketika beratnya 78, tinggi badannya 168. Oke, berat badan dia sekarang 73. Terus nge-gym katanya nggak usah ditanya. Dia nge-gym konsisten nih 1 tahun 4 bulan. Seminggu 6 kali. Bolos gym maksimal seminggu itu pun cuman sekali katanya. Oh, pokoknya dia rajin banget. Ya, dia mau jadi atlet dah. Nih kayaknya ya. Mau jadi atlet. Padahal kalau misalnya gue pribadi aja, untuk mempertahankan badan gue yang sekarang kayak gini, itu latihannya paling cuma 3 kali 4 kali. Tapi nggak masalah ya, kalau dalam hal ini, kalau teman-teman memang mau cepat progresnya, ya pasti nanti gymnya juga harus banyak. Tapi kita juga jangan salah, kalau misalnya kita kebanyakan nge-gym, tapi kita nggak ada kardio atau jalan kakinya, kita mau ngebakar apa, Pak? Justru kita kalau mau bakar lemak atau turunin kadar lemak, bukan latihan bebannya diseringin, tapi kita harus perhatiin jumlah langkah hariannya. Oke, itu dulu yang pertama. Nah, bagus ini ya, ada orang pinter nih, satu lagi dia balas komen. Gua tinggi 169, berat 71 aja masih kerasa gendut. Lah ini 168, berat 73, ya jelas aja masih buncit. Kadar lemak kita ini masih 25-30%-an. Nah, ini pinter nih ya. Karena kenapa pinter? Karena memang kalau misalnya tinggi kita itu cuma 168, tapi beratnya tadi ya, yang si yoga itu 73, itu memang masih tinggi Pak kadar lemaknya. Gua aja nih ya, tingginya 171. Berat gua sekarang itu 64 atau 63 ya, bentukan badan gua kayak gini. Tapi lemaknya memang sangat sedikit, 15% ke bawah. Sehingga apa? Sehingga memang jelas kalau misalnya tingginya masih 168, idealnya kalau masih 73 itu masih buncit pasti. Kita harus turunin terus tuh lemaknya. Otomatis beratnya juga turun. Ke berapa? Kalau 168 itu kalau misalnya kita mau rata banget itu di sekitaran berat 65. Oke, itu baru rata perutnya. Oke, jadi itu dulu yang pertama. Kita harus memberikan asesmen yang tepat terhadap diri kita ini. Apakah memang kita itu kadar lemaknya 19% beneran? Atau sebenarnya kita masih di kadar lemak 20% ke atas? Itu yang pertama. Kalau misalnya kita udah tahu, ya yang kedua kita harus mengukur lingkar perut kita. Karena kalau misalnya di tinggi 171 kayak gue ini, kalau mau perutnya rata, itu di sekitaran lingkar perut 70-an, 76. Kalau misalnya 168, itu lebih rendah lagi tuh, di sekitaran 75 cm. Jadi kalau misalnya kita mau tahu nih progres kita ke depan ya, kita mau planning nih untuk nurunin kadar lemak ke kadar lemak 15% kayak gini, pertama ambil meteran, kita ukur di pagi hari, ketika kita udah buang air kecil atau BAB, udah kita ukur. Dari pusar ketemu pusar. Itu yang paling pertama yang kita wajib lakuin ketika kita mau nurunin kadar lemak. Yang kedua, kita bisa nimbang tuh. Nimbang itu kita nggak usah terlalu dikontrol emosinya sama timbangan. Misalnya besok kita nimbang, kita habis minum banyak, kita tidurnya nggak cukup, akhirnya hormon kortisol kita tinggi, ya kan? Kita nge-retain air tuh, nahan air di tubuh. Akhirnya nggak turun tuh berat, kita sedih. Ya jangan. Kalau misal timbangan, itu kita ngukurnya tiap minggu aja, sama kayak lingkar perut. Jadi itu yang pertama, kita harus set dulu, assessment dulu, kita sebenarnya berapa persen kadar lemaknya. Yang kedua, kita ukur lingkar perut. Yang ketiga,
ketiga apa? Yang ketiga kita wajib untuk kalori defisit Pak ya. Jadi kalori defisit ini kita bisa capai dengan diet dan juga dengan pola latihan. Nah kalau misalnya diet, gue saranin diet tinggi protein seperti carnivore diet. Supaya kayak teman-teman kita yang lain ya, yang udah nyobain carnivore diet. Ada followers gue ya, beliau dokter, itu selama 2 bulan, itu bener-bener turun 8 kilo dan otot perutnya udah mulai kelihatan. Atau misalnya klien gue sendiri, yang dari bergelambir banget, kadar lemak 30% ke atas, sekarang udah mau kelihatan tuh abs-nya, udah rata perutnya. Selama 6 bulan tuh, walaupun umurnya beliau udah 68. Jadi dengan carnivore diet ini, kita bakalan bisa turunnya tuh cepet banget. Tapi kita wajib untuk perhatiin protokol-protokolnya, supaya kita nanti nggak kayak siapa. Nggak kayak misalnya orang-orang yang nyobain carnivore diet, tapi dia lemes, pusing, keliengan, bahkan jantungnya berdebar. Itu karena apa? Karena berat air di awal itu turun, sehingga kita harus menggantikan sodium yang ada di berat air itu dengan cara memberikan garam di makanan kita. Kalau masih pusing juga, kita minum tuh air garam ya, air elektrolit. Oke? Jadi dia porsinya 1 sendok teh atau sampai 2 sendok teh ya per 600 ml tuh. Jadi kita minum atau kita bikin sop telur. Teman-teman kalau mau bikin sop telur bisa di video ini ya, cari di video ini. Oke? Jadi gitu itu protokolnya, dan ada protokol-protokol lain juga. Nanti gue bahas di video yang lain. Kalau misalnya teman-teman mau ngelakuin carnivore diet, teman-teman bisa langsung nonton aja di video yang ini. Nah jadi gitu, kita harus atur dietnya. Kalau misalnya kita proteinnya kurang, kita bakalan jadi gampang lapar. Seperti studi yang dilakukan oleh 2 peneliti ini, Robbenheimer PhD dan Simpson PhD. Jadi di studinya menjelaskan kalau misalnya kita tuh kurang proteinnya dari 10% dari makanan kita bakalan cenderung makan karbohidrat lebih banyak. Karena apa? Ya karena kita lapar nih, butuh protein. Tapi kalau kita kenyangin sama protein, kita bakalan kenyang lebih lama. Dan kita bakalan lebih mudah nih untuk mencapai keadaan kalori defisit itu. Keadaan dimana kita itu mengeluarkan energinya itu lebih banyak dibandingkan kita menyimpan energi. Otomatis setiap minggu kita bakalan turun lingkar perutnya 1-2 cm tuh ya, atau bahkan 3 cm. Beratnya juga turun tuh, setengah sampai 1 kilo per minggu. Cara yang kedua, kita wajib untuk apa? Untuk tidur yang cukup ya Pak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mengabaikan tidur, tapi teman-teman berharap punya six pack atau bahkan perutnya rata, itu lupain dulu. Bangun dulu dari mimpi lu. Lu mimpi Pak, nggak bisa. Jadi tidur itu, kalau konteksnya lu nyari duit, lu harus bangun pagi, atau lu konteksnya lu sekolah, nggak boleh telat. Kalau lu telat, lu ujian dapet D misalnya ya kan, atau lu misalnya kalau telat gaji lu dipotong, ya tidur yang cukup ini kontradiktif. Karena apa? Karena kita nggak mungkin tidur cukup. Misalnya nih, gue kerja di Jakarta misalnya, tapi gue tinggalnya di mana? Di Bogor. Gue tinggal di Bogor, kerja di Jakarta ya kan. Gue berangkat jam 5 pagi, terus pulang kantor jam 10 malam. Jadi nggak sempet tuh gue dapet tidur. Tapi gue harus bangunnya harus pagi. Nah itu otomatis apa? Gue sebagai karyawan, gue karyawan yang baik. Gue tidur cuma 5 jam, tapi tepat waktu tuh ya di kantor ya. Kalau konteks di pekerjaan, itu kita karyawan yang baik. Tapi kalau konteksnya turun kadar lemak, itu lu nggak bakal bisa lu turun. Itu lu bego. Jadi kalau kita konteksnya mau turun kadar lemak dan bentuk otot, kita mau tidurnya tuh cukup 7-8 jam. Nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dikompensasi sama tidur siang. Karena kalau berdasarkan di studi ini ya, ini studi bagus banget. Jadi dia memaksa anak-anak muda ya kan, yang testosteronnya lagi tinggi-tingginya nih, itu dipaksa tidur cuma 5 jam selama seminggu. Hasilnya apa? Penurunan testosteron sebanyak 15%. Dan itu sama dengan menua 10-15 tahun. Efeknya kalau testosteron kita rendah apa? Libido kita nurun Pak ya. Yang kedua apa? Kita bakar lemaknya lambat banget. Yang awalnya kita bisa turun 2 kilo atau 1 kilo seminggu, lingkar perutnya lemaknya bisa turun 1-2 cm, cuman setengah senti, atau bahkan nggak ada turun sama sekali. Yang ketiga apa? Respon terhadap makanan, terutama karbo, itu kita gampang banget lapar karbo. Kalau tidurnya kurang, otomatis dietnya hancur tuh di hari dimana kita tidurnya kurang. Jadi kita mau jaga banget tidurnya. Nah yang selanjutnya nih ya, yaitu apa? Yaitu bukan latihan beban, yaitu jalan kaki Pak. Ya kalau misalnya kita ini ya mau turunin kadar lemak, kita mau serang dari 2 sisi. Dari dietnya, defisit dari dietnya. Yang kedua dari jalan kakinya Pak. Kalau misalnya kita udah diet, ya kan, tidur cukup, udah nge-gym, jalan kaki nggak pernah, ya lambat progresnya Pak. Defisitnya sedikit. Nah, tapi kita mau jalan kakinya, nggak mau heart rate-nya tuh ya, detak jantungnya tuh tinggi banget. Akhirnya pakai apa? Akhirnya pakai gula Pak. Lemaknya nggak kepake. Ya kepake tapi dikit. Kita mau sebagian besar energinya tuh pakai lemak. Kita nggak mau pakai gula atau bahkan pakai protein. Oke, jadi kita mau jaga heart rate-nya, detak jantungnya jangan melebihi dari zona pembakaran lemak. Kalau misalnya jalannya tuh di medan datar, itu heart rate-nya tidak akan naik. Jadi nggak usah khawatir sama heart rate. Tapi kalau misalnya kita setelah nge-gym nih ya, terus kita mau cardio di treadmill, di situ baru kita mulai atur kecepatan treadmillnya, incline-nya, durasinya. Biasanya kalau semakin berat badan orangnya, itu kalau kecepatannya semakin tinggi, misalnya di 4,5 misalnya, incline-nya kita tambahin ya, tanjakannya tambahin, itu biasanya heart rate-nya bakalan tinggi banget. Jadi kita harus menyesuaikan nih, ya kita harus cek juga, misalnya kalau ada jam tangan kayak gini ya, ngecek heart rate, atau langsung di pegangan di treadmillnya, atau simpelnya kalau misalnya lu sampai ngos-ngosan, sampai nah kalau sampai ngos-ngosan tuh, ya
itu lu berhenti, ya lu pelanin. Karena itu lu bakalan pakai apa? Pakai gula yang pertama. Yang kedua, stres di lutut, di sendi itu bakalan lebih tinggi sehingga keesokan harinya lu nggak bisa jalan lagi, Pak ya. Karena kalau misalnya kita mau defisit yang cepat, kita mau jalannya setiap hari. Nah, itu caranya. Baru yang terakhir apa? Yaitu dengan latihan beban. Oke, latihan beban tuh bakalan ngasih bentuk badan kita yang awalnya nggak ada ototnya, komposisi tubuh kita jadi ada ototnya. Yang kedua, otomatis kita bakalan menaikkan BMR atau resting metabolic rate. Anggaplah si A ini ya, si putra kentung ini, dia nggak pernah latihan beban. Ya, tapi dia ya jalan aja, dia jalan, dia tidur, dia turun cepet turun dia. Tapi kalau ditambahin sama latihan beban, si putra B kentung ini, dia bakalan naikin BMR-nya dia karena otot itu butuh kalori ya, butuh energi untuk ke-maintain ya kan. Itu bakalan lebih cepet tuh mencapai ke kadar lemak 15% kayak gini. Si B ini yang ditambah latihan beban ini. Tapi nggak masalah juga kalau misalnya teman-teman nggak pengen badannya berotot ya kan, pengennya yang penting perutnya rata ya, atau misalnya teman-teman mau rata dulu perutnya, setelah rata baru kita latihan beban ya kan, itu nggak masalah juga. Jadi itulah caranya, step by step kita bisa turun kadar lemak ke 15%. Seberapa lama sih waktunya? Kalau dari gua pribadi sih, kalau gua dari 30% gini ya, itu ke kadar lemak 15% kayak gini, itu waktunya tuh 6 bulanan. Tapi dengan catatan, gua udah ada ibaratnya pengalaman latihan beban ya kan, terus juga gua udah nge-gym udah lumayan lama. Itu dengan catatan itu. Tapi kalau misalnya pemula banget, itu biasanya 6 bulan sampai 8 bulan lah supaya kita bisa ke 15%. Disclaimer dulu, ini kita metodenya tidak akan menjadi badannya seperti bodybuilder kayak gini. Oke, karena pertama kita nggak pakai suntikan hormon dari luar. Yang kedua, kita nggak mau kompetisi, Pak ya. Kalau kompetisi, pekerjaan kita tinggalin. Karena kerjaan kita apa? Kerjaan kita atau ibaratnya rumah kedua kita tuh di gym, Pak ya. Lu bangun tidur, makan, ke gym. Pulang lu tak ke gym lagi. Oke? Jadi ini adalah khusus untuk orang-orang yang kayak gua ya, yang kerjanya depan laptop, tapi pengen juga badannya bagus dan sehat terutama. Gula darahnya normal, trigliseridnya nggak naik, ya di bawah 150, HDL juga tinggi. Jadi itu adalah step by stepnya, cara-cara yang kita mesti lakuin. Teman-teman lakuin itu sebulan, kita track terus lingkar perutnya ya kan. Kalau misalnya udah mulai turun, itu adalah tandanya kita sudah defisit. Kalau misalnya teman-teman mau di coaching langsung dari gua bikinin menu makanannya, termasuk program dietnya, bahan-bahan makanannya beli di mana, mau ayamnya, garamnya, semua segala macam ya, yang enak-enak. Kalau kita di luar makannya di mana aja, ya pokoknya gua lengkap kasih ke lu semuanya. Jadi lu tinggal jalanin program dietnya sama program latihan, dan gua bakalan pandu selama durasi coaching supaya kita bisa turun kadar lemak dari 30% ini ke 15% kayak gini selama kurang dari 6 bulan. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, teman-teman langsung tanya aja di kolom komen. Segitu aja video gua, see you next video, bye bye.